Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kembali mengingatkan lagi berkaitan dengan semakin dekatnya kegiatan ujian akhir semester. Saya selaku Ketua Panitia ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu berkaitan dengan soal yang masih ada beberapa guru yang belum membuat soal. Kiranya bisa secepatnya untuk membuat soal, meskipun jarak ke ujian semesteran masih 1 minggu lagi lebih ya, tapi saya kira kalau kita sudah membuatnya mulai dari sekarang, kita cicil sedikit-sedikit, insya Allah nanti akan lebih cepat selesai. Berdasarkan request dari salah seorang guru berkaitan dengan bagaimana cara mengupload soal ke aplikasi secara bersamaan, di kesempatan siang hari ini saya akan coba membuatkan tutorial bagaimana caranya mengupload soal sekaligus yang bisa kita lakukan sehingga nanti proses pembuatan soalnya akan jauh lebih efektif atau lebih cepat. Nah, baik, untuk mengupload soal secara rombongan atau bersamaan, yang pertama yang kita butuhkan adalah file sumber dalam bentuk teks, yang nanti akan kita upload ke aplikasi Moodle-nya. Contohnya, nah ini contoh file yang akan saya upload. Ini saya buat di Notepad. Kemudian nanti ini bentuk format dari teksnya ini harus persis sama dengan yang saya tampilkan di depan. Pertama, huruf depannya, huruf di awalnya itu harus huruf besar dan seterusnya, satu baris. Kemudian baru di bawahnya choice-nya, A titik spasi baru huruf besar dan seterusnya. Kemudian B titik spasi huruf besar dan seterusnya sampai ke choice yang E. Yang jelas formatnya seperti itu. Kemudian yang ketiga baru untuk jawabannya, answer. Jadi kalau kita kita rangkum formatnya, yang pertama dia baris pertama itu diisi dengan teks dari soalnya, dan ini tidak boleh di enter. Jadi walaupun panjang Bapak Ibu nantinya, kalaupun soalnya itu teks soalnya itu atau pertanyaannya panjang, ini tidak boleh di enter, jadi terus nanti dia sampai ke pinggir. Kemudian untuk choice-nya atau untuk pilihan gandanya itu ada di baris kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kalau misalkan dia sampai E, kalau misalkan sampai sampai D, berarti hanya sampai baris kelima. Jadi di baris kedua ini choice A, baris ketiga choice B, dan seterusnya sampai baris keenam. Kemudian baris terakhir atau baris ke-7 itu diisi dengan answer huruf besar, titik 2, spasi, kunci jawaban. Jadi formatnya seperti itu, answer, titik 2, spasi, kunci jawaban, dan answernya huruf besar ya, answernya huruf besar. Nah, ini soal nomor pertama. Kemudian soal nomor kedua tidak boleh ada enter. Nah, misalkan seperti ini tidak boleh ya, kita harus rapatkan dengan baris yang paling atas. Nah, kembali nanti seperti atas lagi. Jadi baris pertama nanti soalnya diawali dengan huruf besar, baru nanti choice-nya A, B, C, D sampai E, baru kunci jawabannya, answer, titik 2, spasi, jawabannya apa, kunci jawabannya. Nah, ini sebagai contoh punya saya untuk soal kelistrikan mesin ya. Saya bikin 40 soal, jadi langsung ke bawah seperti ini. Nah, ini formatnya harus jelas ya, jadi harus sesuai. Nah, kalau misalkan salah, ini nanti aplikasinya tidak terbaca atau terbacanya ngaco gitu. Misalkan di sini ada harusnya kan
Nah ini misalkan nggak ada spasi seperti ini juga nanti tidak terbaca gitu. Jadi sifat dari Moodle ini dia formatnya harus betul-betul sesuai dengan yang dideteksi oleh aplikasinya seperti itu. Nah kemudian yang saya bilang tadi ini contohnya yang pertanyaannya dia panjang tapi tidak boleh kita enter, jadi dia terus ke pinggir. Nah, seperti ini. Jadi tidak boleh di enter untuk pertanyaan. Jadi baris pertama pertanyaan, baris kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam itu adalah untuk choice-nya, pilihan jawabannya. Kemudian baris ke tujuhnya itu untuk kunci jawabannya. Jadi formatnya harus seperti itu. Nah baik, ini kita simpan, kita save dulu, tutup. Nah itu tadi filenya ya, jadi file mentah yang mau kita upload ke Moodle. Ini contohnya, jadi dia bentuknya notepad. Kemudian langkah selanjutnya kita buka aplikasinya, kita masukkan usernya dan passwordnya, kemudian login. Oke. Nah misalkan kita mau langkah selanjutnya kan mau upload soal ya. Jadi teksnya sudah siap, langkah selanjutnya kita upload soal. Berarti kita masuk ke kurs. Ke kurs ini misalkan contoh tadi saya misalkan masukkan soalnya itu ke soal PAI. Contoh. Nah, dipilih mata pelajarannya nanti yang Bapak Ibu mengajar di mata pelajaran tersebut. Misalkan tadi teksnya ini saya masukkan ke PAI gitu. Ya, misalkan PAI kelas, sebentar kita lihat siapa yang belum bikin soal supaya nanti tidak nimpah. Nah, ini contohnya misalkan Pak Said ya, Pak Said atau Pak Said ya, Pak Said di PAI kelas, kalau tidak salah kelas 11 ya, kelas 11. Nanti kita masukkan ke situ soalnya. Nah, selanjutnya kita klik mata pelajarannya yang mau kita upload soalnya. Tadi PAI 11. Nah ini PAI kelas 11, kita klik. Nah tampilannya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita nanti tampilan setelah kita klik soalnya, langkah selanjutnya kita klik question bank. Question bank kita pilih import. Sini pilihannya ada question, ada kategoris, import sama ekspor. Kita pilih import. Kemudian pilih icon format, pilih icon format, kemudian pilih choose file. Kita pilih filenya yang tadi sudah kita buat di file notepad. Nah ini contoh file teks, saya kasih nama, kemudian klik open, klik upload, klik import. Nah ini sudah masuk 40 soal, kemudian klik continue. Nah setelah diklik continue, ini kalau mau kita cek satu-satu ini bisa di preview. Ini yang sudah masuk ke sini itu belum bisa ditampilkan oleh siswa atau oleh user karena ini masih bagiannya dari guru yang bersangkutan. Ya, jadi ini belum bisa dibuka oleh siswa nantinya, oleh usernya. Nah kita lihat. Nah nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi proses kita bisa aja periksa satu-satu untuk memastikan soal yang kita buat itu sudah sesuai dengan formatnya atau belum. Jadi kita bisa lihat satu-satu di sini. Nah seperti ini. Kalau misalkan sudah selesai, sudah oke, sudah kita lihat semua, sudah kita pastikan semua soalnya sesuai,
langkah selanjutnya kita pilih, kita klik question bank. Maaf, bukan question bank, kita pilih course administration, pilih question bank yang di bawahnya. Jadi kalau tadi question bank yang di quiz administration, sekarang course administration. Pilih question bank. Mana ya? Tak. Lupa ini. Klik kita mana tadi, PAI 11. PAI 11. Nah, klik question bank yang ini. Oh, edit quiz. Maaf, pilih edit quiz. Nah, di sini ada pilihan nih. Ya, kita pilih add. Kemudian pilih from question bank. Nah, ini tadi soal yang 40 yang sudah kita upload dari file teks tadi. Ini kita klik, kemudian add selected question to the quiz. Ya, add selected question to the quiz. Nah, kalau sudah sampai di sini, ini artinya soal yang kita buat tadi sudah finish, ya. Maksudnya sudah sampai ke, atau sudah siap untuk dibuka oleh siswa. Nah, tadi ini 40, 1, 2 dan seterusnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk cara upload soal secara rombongan, ya, secara rombongan atau sekaligus. Baik, itu saja saya kira untuk tutorial ketiga, upload soal secara sekaligus, ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi, boleh ditanyakan ke saya atau ke tim IT yang lain atau ke panitia tentang cara-cara untuk upload soal atau yang lainnya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan jadi ada di ilmu buat kita semua, jadi amal ibadah buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.